Hai sahabat rumah belajar, bertemu lagi dengan saya Ibu Evi dalam mata pelajaran akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Kita akan belajar bagaimana memahami persamaan dasar akuntansi dengan sangat mudah dengan contoh-contoh yang sederhana. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Persamaan dasar akuntansi. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi dan mendeskripsikan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Yaitu hubungan antara harta atau aset dengan sumbernya, yaitu utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Fungsi dari persamaan dasar akuntansi adalah menjadi dasar pencatatan kegiatan suatu perusahaan. Ketika kita mendirikan suatu perusahaan, biasanya pertanyaan yang pertama kali muncul adalah apa saja yang diperlukan perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha? Kita amati gambar berikut, yaitu gambar sebuah perusahaan ekspedisi. Apa saja yang diperlukan oleh perusahaan tersebut untuk melakukan kegiatan usaha? Ada mobil, ada komputer, peralatan kantor, uang tunai, dan gedung. Segala sesuatu yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha disebut dengan harta atau aset. Pertanyaan kedua, dari mana aset tersebut berasal? Harta atau aset bisa berasal dari harta yang bersumber dari pemilik itu sendiri yang kita sebut sebagai modal atau ekuitas. Dan yang kedua, ada kalanya perusahaan memerlukan tambahan dana dari pihak ketiga yang wajib dilunasi sesuai waktu yang disepakati yang kita sebut dengan utang atau kewajiban. Sebagai contoh, perusahaan membeli komputer atau peralatan kantor seharga 10 juta rupiah. Komputer ini dibeli dengan DP dari pemilik sebesar 2 juta rupiah dan hutang ke toko komputer sebesar 8 juta rupiah. DP dari pemilik sebesar 2 juta ini kita sebut sebagai modal dan sisanya hutang ke toko komputer kita sebut sebagai kewajiban. Dan total harga komputer ini adalah harta atau aset. Jika kita jumlahkan antara modal sebesar 2 juta rupiah dengan hutang, maka totalnya sebesar 10 juta rupiah. Sama dengan jumlah harta atau aset senilai harga pembelian komputer tersebut. Kita berlanjut ke contoh selanjutnya. Berikut tertera daftar aset perusahaan, yaitu berupa uang tunai sebesar 50 juta rupiah, komputer senilai 10 juta rupiah, dan mobil senilai 200 juta rupiah. Nah, dari ketiga aset ini, perusahaan memperoleh uangnya dari mana? Yang pertama, uang tunai sebesar 50 juta rupiah ternyata diperoleh dari setoran pemilik perusahaan itu sendiri sebesar 50 juta rupiah. Dan selanjutnya, komputer senilai 10 juta rupiah ternyata diperoleh dari DP sebesar 2 juta rupiah dari dana pemilik perusahaan dan sisanya hutang ke toko komputer sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya, mobil senilai 200 juta rupiah ternyata diperoleh dari hutang ke dealer mobil sebesar 200 juta rupiah. Nah, dari sini dapat kita kelompokkan segala sesuatu yang berasal dari pemilik perusahaan kita sebut sebagai modal. Dan tambahan dana dari pihak lain di mana perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan kita sebut sebagai hutang. Setelah kita total dari aset perusahaan
uang tunai sebesar 50 juta rupiah, komputer sebesar 10 juta rupiah, dan mobil senilai 200 juta rupiah, kita mendapatkan total aset sebesar 260 juta rupiah. Dan dari sisi modal dan utang, ketika kita jumlahkan, total utang dan modal ternyata sama sebesar 260 juta rupiah. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi adalah harta atau aset sama dengan penjumlahan dari kewajiban atau utang dan modal. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Sekian materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Rumah Belajar.